Hadirin rahimakumullah, banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan Masjidil Aqsa. Di antara keistimewaan Masjidil Aqsa, yang pertama ia adalah ardun mubarakah, yang berarti tempat yang diberkahi. Ia merupakan salah satu tempat yang disebutkan keberkahannya secara khusus oleh Allah. Dalam Al-Quran ada 5 ayat yang secara spesifik menyebutkan keberkahan tempat ini. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna biha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Surah yang ketiga yaitu surah Al-Anbiya ayat 81. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna biha. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Yang keempat, surat Saba ayat 18. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayra. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Dan yang kelima, surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagiaan timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Seluruh ayat-ayat yang baru dibacakan, menurut penjelasan para ahli tafsir, bahwa keberkahan tersebut merupakan pada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Keistimewaan yang kedua disebut juga Ardu Al-Anbiya atau bumi para nabi. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Yakub dan anak-anaknya hidup di Palestina. Demikian juga Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabi Ibrahim kuburannya ada di kota Al-Khalil, yang penamaan kota itu berasal dari gelar Nabi Ibrahim, yaitu Khalilur Rahman atau kekasih Allah. Disebut juga sebagai bumi para nabi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang di Al-Qudus sewaktu kecil. Jadi Nabi Muhammad pernah 2 kali ke Masjidil Aqsa. Yang pertama saat masih kecil ketika dibawa berdagang oleh pamannya, dan yang kedua adalah pada peristiwa Isra Mi'raj. Keistimewaan yang ketiga dari Masjidil Aqsa menjadi tujuan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan di dalam firman Allah Azza wa Jalla, surat Al-Isra ayat 1 yang telah kita bacakan sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa tidak langsung dari Mekah ke langit yang ketujuh? Di sini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengikat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam satu ikatan.
Allah ingin memuliakan Masjidil Aqsa semulia Masjidil Haram. Bila Masjidil Haram dicintai oleh muslimin, maka Allah juga ingin agar Masjidil Aqsa dicintai oleh mereka. Kalau Masjidil Haram benar-benar berada di hati umat Islam, maka Allah juga ingin Masjidil Aqsa berada di hati umat Islam. Tetapi ini belum menjadi realita, karena banyak kaum muslimin bila ditanya tentang Al-Aqsa, mereka tidak tahu. Bahkan nama Al-Aqsa saja masih asing bagi mereka. Keistimewaan yang keempat, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum Ka'bah di Mekah. Sejak sholat fardu disyariatkan, selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Mekah menghadap ke arah Masjidil Aqsa sebagai kiblat. Kemudian ketika hijrah ke Madinah selama 16 atau 17 bulan, beliau masih berkiblat ke Al-Aqsa sebelum akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah di Mekah. Jadi bila ada pertanyaan berapa lama umat Islam berkiblat ke Al-Aqsa, maka jawabannya selama 4 tahun dan 4 bulan. Yang kelima, keistimewaan Masjidil Aqsa juga disebut dalam banyak hadis. 2 di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis Abu Darda yang menjelaskan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Was-salatu fi Baitul Maqdis bi 500 shalah. Salat di Baitul Maqdis sama seperti mengerjakan 500 salat. Hadis riwayat Al-Bazar Ibnu Abdul Bar. Inilah 5 keistimewaan dari sekian keistimewaan Baitul Maqdis. Semoga menyadarkan kita akan pentingnya tempat suci ini dalam kehidupan seorang muslim, dan bahwa tanah yang masih dijajah ini bukan hanya menjadi urusan penduduk Palestina untuk membebaskannya, tetapi juga seluruh kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka materi khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini bertujuan untuk mengingatkan kaum muslimin tentang persoalan Al-Qudus dan penjajahan Palestina, serta kewajiban membebaskan dan mensucikan negeri Isra dan Mi'raj ini dari penjajahan Zionis. Tak sanggup kita membelanya dengan jiwa dan darah, maka mari kita bebaskan dengan membantu perjuangan para pejuang di sana. Suarakan kemerdekaannya, suarakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berulang kepada penduduk Palestina. Kita menghendaki negeri muslim itu terbebas dari penjajahan Zionis Israel, sebab Indonesia sejak awal memiliki tekad menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia. Begitulah yang sejak kecil kita dengar setiap kali upacara bendera dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan. Semoga Allah merahmati kita semua dan keturunan-keturunan kita menjadi bagian dari pejuang-pejuang pembebas Al-Qudus. Barakallah.